Marak kasus penculikan hingga kekerasan pada anak yang berujung kematian seperti yang menimpa Alvaro. Mirisnya, pelaku merupakan orang terdekat korban. Kasus Alvaro jadi alarm darurat perlindungan anak yang masih rentan jadi korban kekerasan, termasuk konflik rumah tangga. Bagaimana melindungi anak termasuk kepekaan lingkungan untuk mendeteksi potensi bahaya pada anak. Kita bahas bersama dengan psikolog anak, remaja dan juga keluarga, Sani Budiantini. Selamat malam, Bu Sani. Selamat malam. Bu Sani, ini kenapa anak paling rentan menjadi korban kejahatan hingga bahkan pelampiasan emosi orang tua? Ini apa yang memicu hal ini terjadi? Celahnya di mana, Bu Sani? Iya, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT atau disebut dengan domestic violence itu memang biasanya terjadi ada di dalam keluarga, ya, di mana biasanya pelaku adalah ya di posisi tokoh otoritas, sementara objek atau target atau korban yang disasar adalah orang yang paling lemah golongannya. Misalnya saja anak atau asisten rumah tangga misalnya, atau posisi istri yang juga dianggap lemah begitu. Jadi biasanya memang justru anak itu menjadi sasaran dari posisi pelaku yang sifatnya otoriter, otoritasnya tinggi di dalam keluarga yang menjadikan anak itu menjadi korban pelampiasan kekerasan. Apapun yang terjadi, faktor apapun yang ada, itu anak bisa jadi objek. Nah, di sini kalau kita lihat banyak faktor, misalnya faktor ekonomi, faktor emosi yang tidak bisa diregulasi dengan baik. Yang jelas, anak akhirnya menjadi korban atau target sasar dari orang tua atau tadi ya pelaku yang merasa dirinya di posisi yang paling tinggi begitu. Edukasinya seperti apa sih sebagai orang tua ketika kita berkonflik atau ada konflik di keluarga agar jangan sampai melibatkan anak atau anak yang justru menjadi korbannya di sini? Iya, memang miris sekali ya, karena anak itu kan sebenarnya adalah perlu dilindungi. Mereka perlu tumbuh dengan kondisi situasi rumah yang kondusif, yang aman sebenarnya. Tapi ketika rumah tidak aman, apalagi pelaku itu adalah justru orang tuanya, ini membuat situasi menjadi complicated. Kenapa? Jarang sekali memang di sini orang luar ya atau orang di sekitar keluarga yang akhirnya bisa mengintervensi untuk membantu masalah ini karena dianggapnya ini privacy keluarga. Tapi yang jelas sebenarnya adalah kalau ini terjadi, tanggung jawab itu adalah kita di keluarga ring 2 itu juga termasuk bertanggung jawab, termasuk tetangga misalnya. Tetangga yang melihat ada anak dipukulin, disakitin, itu wajib juga bisa melaporkan kepada petugas keamanan setempat begitu. Nah, di sini yang terkadang menurut saya kenapa akhirnya kasus ini menjadi sangat besar karena tidak ada bentuk pelaporan yang mungkin disosialisasikan gitu atau bentuk tadi rasa social responsibility yang kurang sehingga atau tadi mengatasnamakan privacy ya, oh saya nggak mau mencampuri, akhirnya anak yang mestinya dilindungi bahkan akhirnya tidak terlindungi lagi karena orang dewasa di sekitar tidak membantunya. Kalau misalkan tadi bordernya di privacy, ada limitnya nggak untuk lingkungan di ring kedua keluarga misalkan ayah, nenek, kakek? Ketika udah batas limit, oke, ini harus diintervensi agar anak tidak menjadi korban, itu batasannya di mana? Ya, ini menarik sekali pertanyaannya, karena justru inilah yang selalu menjadi gray area ya. Apakah ini kita boleh masuk atau tidak? Karena kalau kita tahu KDRT itu kan sifatnya bukan hanya fisik, ada verbal ya, ada attack verbal yang membuat anak menjadi luka batin, psychological bullying ya, atau kekerasan dalam psikologis. Anak misalnya diancam ya, sampai memang fisik. Nah, ini sebenarnya wawasan ini perlu dipahami dulu oleh kita sebagai masyarakat. Dan ketika kita tahu, kita dengar bahwa ada orang tua yang mengatai anaknya tolol, goblok misalnya, kita boleh sebenarnya mengingatkan bahwa itu sudah masuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga yang disebut dengan verbal attack atau verbal bullying begitu. Nah, ini yang karena wawasan kurang dan ketakutan karena ini masalah privasi keluarga lain, maka membuat justru kasus ini semakin besar dan seperti gunung es ya, yang dilaporkan jauh lebih kecil dibanding sebenarnya kenyataan yang ada karena tadi ketakutan tidak tahu cara bagaimana mengingatkan atau melaporkan kasus-kasus seperti ini ke dalam ranah yang lebih yang lebih kuat lagi seperti hukum begitu. Bu Sani, kalau regulasi atau aturan sikap dari pemerintah menghadapi
banyak kekerasan yang menimpa anak berasal dari konflik keluarga atau ekonomi. Intervensi seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar ini bisa ditekan, bisa dikurangi? Ya sebenarnya pemerintah tuh kalau kemarin tadi aja saya ada, apa namanya, wawancara juga ya, ternyata pemerintah juga banyak sekali, melakukan, satu sistem ya untuk melindungi anak dan perempuan ya, ada Satgas segala macam. Tapi menurut saya sosialisasinya mungkin kurang sampai kepada lini, masyarakat atau keluarga terkecil. Kita nggak tahu, kita telepon ke siapa ya kalau ada kasus misalnya kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Nah ini yang menjadi, masalah. Sebenarnya sistem sudah ada, satgas-satgas sudah dibentuk tapi tidak menyentuh kita di lini masyarakat. Baik. Apakah, pemerintah sekarang ini menunggu bola, menunggu laporan atau sebenarnya menjemput bola? Menurut saya yang paling efektif dengan adanya sistem yang sudah baik untuk perlindungan anak dan, wanita, mestinya kita menjemput bola, memberitahukan hal ini kepada masyarakat keluarga terkecil, sehingga kita tahu di puskesmas ada misalnya, kalau ada ini tolong adukan. Nah, ini yang menurut saya, sosialisasi yang efektif akan membuat, apa namanya, antisipasi ya, kasus-kasus Mhm. ini bisa Baik. saja akhirnya mengecil atau berkurang begitu. Baik, terima kasih Sani Budiantini, psikolog anak, remaja dan juga keluarga telah memberikan pandangan di program Kompas Malam hari ini.